Oke, terima kasih kakak-kakak. Bertemu lagi kita kakak setelah mungkin 1 minggu lebih ya kak ya. Kita tidak tatap maya. Nah, karena kakak semua di jadwal itu melakukan aksi nyata dan beberapa aksi nyata sudah alhamdulillah semuanya sudah terkumpul, sudah dikumpulkan dan juga sudah saya koreksi, saya nilai. Nah, pada sesi kali ini kita akan ke refleksi aksi nyata. Ya, kakak izin share screen. Nah, ini kakak-kakak pada siang hari ini tiba kita di sesi refleksi aksi nyata ya semua. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Ya, terima kasih kakak semua. Selamat siang di hari Selasa yang cerah ya ini kak ya. Tapi mungkin sudah ada suara gluduk ya kak, suara guntur. Kita langsung saja kakak-kakak. Ini dia kesepakatan bersama kita. Yang pertama yaitu menyalakan kamera. Lalu yang kedua mematikan mikrofon. Yang ketiga hadir seutuhnya. Yang keempat menghargai waktu bersama. Dan yang kelima memaksimalkan fitur chat. Dan yang keenam klik raise hand sebelum bertanya. Dan yang ketujuh yaitu gangguan teknis adalah hal yang wajar. Oke kakak. Nah kakak, apakah sudah muncul di layar kakak? Terkait tujuan? Sudah muncul kak? Sudah. Sudah ya, oke. Nah kak, tujuan pada tatap maya kita hari ini yaitu kakak semua diharapkan mampu yang pertama memahami pentingnya berbagi pengalaman pembuatan praktik aksi nyata dan melakukan refleksi. Lalu yang kedua yaitu memahami konsep yang akan diterapkan dalam pembuatan aksi nyata. Dan yang ketiga yaitu menganalisis dukungan, hambatan, dan tantangan dalam melakukan aksi nyata. Nah ini kakak-kakak, ini adalah agenda kita. Agenda kita pada siang hari ini yaitu yang pertama nanti akan melakukan berbagi pengalaman pembuatan aksi nyata dan refleksi secara bergantian, lalu dilanjutkan mengasosiasi apa yang sudah didapat dalam program PKG PCOK ke dalam praktik aksi nyata, dan yang ketiga yaitu memetakan dukungan, tantangan, dan juga hambatan yang dialami saat melakukan aksi nyata. Nah, ini agenda kita. Yang pertama 5 menit, yaitu berupa pembukaan, pengingat kesepakatan bersama, pemaparan tujuan sesi, dan penjelasan agenda kegiatan. Dan setelah itu ada aktivitas 1, yaitu sekitar 30 menit. Nanti kakak akan berbagi cerita pembuatan aksi nyata, serta melakukan refleksi secara bergantian di dalam breakout room. Dan yang ketiga yaitu presentasi. Nanti kakak akan mempresentasikan di main room. Dan yang selanjutnya aktivitas 2 yaitu menganalisis dan memetakan dukungan, tantangan, dan hambatan saat melakukan aksi nyata. Dan selanjutnya sesi sharing dan diskusi ada 10 menit dan dilanjutkan 5 menit terakhir yaitu penutup, refleksi, dan juga foto bersama. Oke, kakak. Nah, bagaimana praktik aksi nyata yang kakak-kakak terapkan? Apakah sudah berpusat pada peserta didik? Monggo kak, silakan kak dijawab di kolom chat kak. Apakah sudah
berpusat pada peserta didik, monggo silahkan dituliskan di kolom chat. Monggo Kak. Silahkan dituliskan di kolom chat bagaimana praktik aksi nyata yang kakak terapkan. Apakah sudah berpusat pada peserta didik? Mungkin sudah atau belum, atau mungkin sudah belum maksimal. Monggo silahkan. Silahkan kakak-kakak tuliskan di kolom chat apakah aksi nyata kakak-kakak itu sudah berpusat kepada peserta didik. Monggo silahkan. Silahkan. Oke, ada Kak Dia. Sudah, tapi belum maksimal. Oke, terima kasih Kak Dia. Kemarin saya juga sudah lihat ini aksi nyata Kak Dia mengajar ya Kak Dia ya. Terima kasih. Yang lainnya monggo silahkan. Saya stop sharing sebentar. Halo, Kak. Halo, Kakak. Maaf, saya terpental. Apakah tadi sudah menuliskan di kolom chat kakak-kakak semua? Oh Ampun, iya, Kak. oke. Terima kasih Kak. Nanti otomatis ke record. Mungkin ada yang ingin sebelum kita lanjut, mungkin
Ada yang menceritakan, mungkin Kak Ririn, coba Kak Ririn, apakah sudah sesuai dengan berpusat pada murid Kak Ririn? Untuk aksi nyata, monggo. Oh, terima kasih Kak Nikis. Assalamualaikum, sugeng siang kakak semuanya. Terima kasih atas waktunya. Menurut saya untuk aksi nyata yang telah saya lakukan kemarin itu sudah berpusat pada anak. Saya merancangnya sebagaimana yang telah kami dapatkan ketika kemarin mempelajari modul 2.1 sampai 2.5. Lalu walaupun dalam pelaksanaannya itu belum optimal karena ada beberapa mungkin kendala-kendala yang dihadapi. Untuk rancangan dan pelaksanaannya sendiri, saya berusaha untuk menyesuaikan dengan karakteristik anak, dengan kondisi saat waktu itu pas pelaksanaannya. Akan tetapi untuk langkah-langkah pelaksanaannya itu ada saja mungkin anak-anak yang tidak mau ikut atau mungkin saya kurang mengajaknya itu mungkin diterima oleh anak. Lalu kemarin ada juga yang ini namanya harus dengan ini saya harus dengan teman yang ini gitu. Jadi isu-isu sosial itu muncul di sana Kak. Ketika itu isu gender, tidak mau dengan teman yang laki-laki, tidak mau dengan teman yang ini, saya maunya dengan yang ini, seperti itu. Lalu untuk pelaksanaannya mungkin saya membuatnya secara bertahap dari kegiatan yang paling mudah ke yang tingkatannya mungkin semakin sulit seperti itu. Karena ada beberapa kegiatan kemarin yang saya lakukan, kalau tidak salah kemarin ada 4, dan alat-alat yang saya gunakan itu saya menggunakan alat-alat atau sarana yang ada di sekolah, dan untuk sarana untuk tempatnya kemarin kami meminjam karena mungkin kurang kalau di aula itu mungkin agak kurang jauh seperti itu untuk melakukan kegiatan lari atau jalan. Jadi di samping sekolahan itu ada halaman yang lebih mungkin cukup luas. Kemarin kami meminjam begitu ke tetangga, alhamdulillah diperbolehkan seperti itu Kak. Mungkin dari saya. Terima kasih Kak Niki. Terima kasih Kak Ririn, luar biasa sekali nih aksi nyatanya ya, kayak sudah mengimplementasikan asset based thinking juga nih Kak Ririn nih, dan juga baik dari media terus juga lingkungan sekitar sekolah. Nah, terima kasih Kak Ririn, semoga besok kedepannya lebih baik lagi untuk pembelajaran fisik motorik kami. Terima kasih Kak Niki. Iya, sama-sama Kak. Oke ya Kak, saya akan share screen. Oke. Apakah sudah muncul, Kak? Sudah, Kak. Oke, nah terima kasih. Nah ini Kak, tadi ya Kak ya, diharapkan itu semuanya itu tidak harus sesuai dengan perintah guru gitu ya, tapi kita juga bisa seperti kita mempelajari clue, misalkan dengan peluit. Nah seperti itu diharapkan kita tuh bisa mengkoordinasikan kelas-kelas kita. Nah Kakak, lanjut saja Kakak, ini di aktivitas 1. Nah, saya akan bagi 3 saja, 3 kelompok di sini, 3
breakout room, nanti kakak saling menceritakan di dalam board. Silakan menceritakan aksi nyata yang dilakukan, lalu merefleksikan aksi nyata yang sudah dilakukan. Nah, nanti di kakak akan bergantian. Nah, durasinya nanti bisa 5 sampai 7 menit setiap orang. Nah, nanti dari refleksi masing-masing, nah nanti bisa dituliskan, dicatat, menulis peran guru apa dan peserta didik. Nah, dalam proses pembuatan aksi nyata itu nanti bisa, monggo kakak bisa dicatat satu kelompok, nanti satu silakan, nanti bisa Word boleh, atau mungkin PowerPoint atau Canva, monggo silakan yang nyaman kakak di mana. Nanti satu kelompok satu ya kak ya, nanti dituliskan ceritanya, mungkin misal satu kelompok itu ada 3, Kak Ririn, Kak Doni, Kak Abdul, nanti saling bercerita, nanti dituliskan Kak Abdul perannya sebagai apa, ditulis juga pelajaran yang diajarkan seperti apa. Pokoknya kakak semua berbagi cerita di dalam board tersebut. Nanti setelah itu, setelah setiap kelompok sudah, nanti kita akan presentasikan bersama di main room, di room besar seperti itu. Mungkin ada pertanyaan kakak sebelum saya Maaf, bagi? Kak. Ya. Berarti kalau kelompoknya 3, ceritanya juga 3, nggih? Ya, saling bercerita 3 itu, Kak. Kan saling bertukar cerita seperti itu. Nanti dituliskan di dalam satu file saja untuk dipresentasikan seperti itu, Kak. Oh, nggih. Berarti peran guru apa, kegiatannya apa, seperti itu? Ya, terus peran siswanya saat itu apa? Oh, Peran nggih. guru, siswa, dan aktivitasnya apa gitu ya, Kak ya. Oh, nggih. Ya, terima kasih Kak Niki. Oke, ya, terima kasih Kak Ririn. Saya bagi dulu dalam 3 kelompok. Oke. Ini ada yang belum masuk ya ini ya. Ini Kak Ari belum masuk. Oke, ini isinya 3-3 ya Kak ya. Waktunya 30 menit Kak Kakak. Oke Kakak, selamat mengerjakan ya Kakak. Selamat berbagi cerita. Di main room ini nanti ada Kak Doni, Kak Rizky, dan Kak Ririn. Ini Kak Is sepertinya belum ini meng-ACC di breakout room 2. Monggo silakan Kak. Nggih Kak, terima kasih. Niku hasilnya Mbak. Gitu. Halo Kak Doni, Kak Rizky. Halo Kak. Buka open cam. Oh. Halo Kak. Itu tak suruh open cam Kak itu loh. Menang. Bocahnya kan digidek kok. Anu, salam dari Ibu Rumpi. Waton. Kelompokmu sapa wae, Mas? Doni Gusmau. Jadi rembuk, Mas. Ada tuh kok.
Kak Doni, Pak Rizky. Ya, Kak. Oh, Eh, iya. gimana kalau nulis di chat aja? Nanti tak copy paste. Boleh. Itu nggih, biar Boleh. Boleh. lebih efektif waktunya. Saya tak nulis langsung ke Word, jenengan berdua di kolom chat ya. Oke. Ya, siap. Itu Asik. berarti kegiatannya apa? Nanti peran gurunya bagaimana, seperti apa? Peran siswanya seperti apa? Begitu? Ya, Kak. Ya, Oke, siap. nggih. Oke. Kowe wis ngetik gurung Kak Doni? Apa meng meneng-meneng wae? Syukur. Ini, Sik, Pak, ini lagi ngetik. Tak tunggoni lho iki. Iki aku yang nunggone jenengan dhisik. Aku ngetik.
Halo Kak Doni, Kak Rizky sudahkah? Hampir selesai. Ini sedang mengetik, Kak. Ya. Ini diketik di room chat atau di Word Di room biasa? saya tak anu ya. Kalau di Word saya ngopinya gimana? Oh iya. Kalau Ya, di berarti room di chat room chat gimana aja ya, Kak. Kak Rizky? Saya biar apa? Kopasnya enak. Jadi ini memang saya kan udah ngetik di room chat, cuma ada Heeh. kayak mungkin dibatasi gitu loh chatnya. Jadi nanti Oh, mungkin chatnya ada beberapa kali heeh, gitu. ada beberapa ya tak gabungin nanti. Biar efektif aja. Nanti kalau masih ada sisa waktu kita bisa bisa saling apa ngobrol ke apa aksi nyatanya. Baik, Kak. Ya. Maaf Kak Doni ki SD-nya mana? SD di Panggang Sedayu, Bu. SD Panggang Sedayu. Oke.
Tinggal 8 menit lagi. Ini kita juga menceritakan aktivitasnya kan toh, Kak? Atau sebagai tanggapan aja? Itu kayaknya ada yang Aja kalau pas presentasi kok. Gimana? Cuman apa? Nulis saja aktivitasnya apa saja, terus nanti kalau ada penjelasan di presentasi gitu kok, Kak. Oh, oh, kayak gitu ya nggak apa-apa. Iki kurang Baik. apa jenengnya? Tadi paham. Berarti ini sudah termasuk peran guru dan murid toh ini? Sudah berarti Kak Rizky sama Kak Doni? Iya, ini saya ngetiknya Oh udah iya, seperti ini. heeh. Kayak Berarti udah seperti cukup ya ini ya? biasa gitu. Saya belum selesai ini semuanya sih. Oh ya, ya, tak tunggu. Oke. Jadi kesehatan nasional. Ayo, kami harus yang kata.
Maaf Kak Doni sudah itu cukup? Cukup aja, Kak. Oke, siap. Kak Rizky sudah itu ya ditambahi aktivitas keempat, nggih? Ya, cukup, cukup. Ya, siap. Ini nanti presentasinya gimana? Mau membacakan sendiri-sendiri biar nanti kalau ada tambahan biar langsung ditambahkan gitu? Ya, boleh, Kak. Ya. Boleh ya, nanti tak moderator maksudnya tak buka, nanti diceritakan masing-masing begitu. Oke kakak, selamat bergabung kembali. Di sini sudah masuk ada Kak Rizky, Kak Doni, Kak Ririn, Kak Is, Kak Diah, Kak Ranti, Kak Isti. Oke, langsung saja kakak untuk mempersingkat waktu ya kakak. Monggo silakan untuk presentasi dari kelompok 2 di breakout room 1. Monggo silakan yang akan mempresentasikan siapa? Monggo silakan. Breakout room 2 ada Kak Ratna dan teman-teman. Ada Kak Ratna, Kak Isti, Kak Abdul, monggo. Kak Ratna. Kak Ratna, oke silakan Kak Ratna. Monggo Kak. Sepertinya Kak Ratna belum masuk Kak Ririn, Kak Isti. Iya Kak, karena tadi yang ngetik Kak Ratna. Oh, Iya. mungkin pas udah breakout room-nya selesai belum ini. Iya mungkin. Oke, mungkin dari kelompok 3 dulu. Ada Kak Diah dan Kak Ranti. Monggo Kak. Silakan Kak Diah, Kak Ranti. Sudah lengkap ini. Terima kasih waktunya Kak Niki. Ini presentasinya saya semua yang cerita atau nanti per ini. Monggo, kesepakatan di kelompok saja. Oke, baik. Nanti mungkin saya dulu ya. Nanti kalau ada yang kurang Kak Ranti bisa menambahkan. Yeah. Sudah terlihat belum ya? Sudah Kak. Tinggal di slideshow. Oke. Ya, ini refleksi aksi nyata dari saya, Diah Prabawati, dan Kak Suranti. Yang pertama yaitu dari Kak Lampi. Peran guru di sini adalah sebagai fasilitator dan instruktur. Kemudian peran murid adalah sebagai subjek permainan, observer, serta menjadi tutor bagi teman sebaya. Nah, aktivitas yang dilakukan, yang pertama Kak Ranti mengajak anak-anak melakukan senam bersama, dipimpin oleh 2 siswa yang dipilih oleh guru dan guru itu sendiri. Nah, kemudian setelah melakukan senam, anak-anak diajak untuk melakukan kompetisi memindahkan bola. Nah,
di kompetisi ini Kak Ranti membagi peserta didik menjadi 2 kelompok. Nah, kelompoknya ini tidak jadi bukan kelompok laki-laki sendiri, perempuan sendiri, tapi laki-laki dan perempuan dicampur, begitu, dengan jumlah siswa yang sama. Kemudian setelah terbagi kelompok, guru memberikan contoh dan aturan permainan. Jadi mainnya tadi itu anak-anak mengambil bola, kemudian memasukkan ke dalam keranjang dan berlomba siapa yang paling banyak, seperti itu. Kemudian ketika ada anak yang tidak mau berganti pasangan karena ini tadi permainan kelompok, ada anak yang nggak mau dipisah kelompoknya tadi, harusnya kan mereka dibagi 2 kelompok tapi nggak mau pisah. Kemudian anak tadi itu dijadikan wasit atau penengah gitu ya, sudah tidak usah ikut bermain saja untuk kamu di sini dulu memperhatikan teman-teman seperti itu, tapi melihat teman-temannya main, akhirnya dia mau main dan mau berganti pasangan, tidak selalu dengan teman si A tadi. Kemudian permainan berlangsung, ada tim yang menang dan ada tim yang kalah, dilihat dari banyaknya bola yang dikumpulkan. Jadi tim A tadi mendapatkan sekitar 30 buah bola dan yang tim B sekitar 28, sehingga Kak Ranti sebagai guru di sini memberikan reward kepada kelompok yang memenangkan kompetisi, tapi juga memberikan hadiah kepada kelompok yang belum memenangkan dengan memberikan penguatan seperti karena anak-anak sudah mengikuti aktivitas hari ini dengan semangat, dengan baik, Bu Guru tetap memberikan reward kepada kalian gitu. Jadi hampir sama seperti saat kita SEM, itu Kak Ranti menerapkan itu. Hadiahnya untuk yang juara 1 dan juara yang kedua. Kemudian setelah itu guru juga memberikan refleksi di akhir permainan. Kak Ranti mengajak anak-anaknya, peserta didik itu untuk membentuk lingkaran kembali, kemudian menanyakan apakah anak-anak menikmati permainan yang sudah dilakukan, apakah masih ingin bermain kembali dan lain sebagainya, dan ternyata respon dari peserta didik itu sangat positif. Mereka memberikan umpan balik kepada Kak Ranti sebagai guru bahwa permainan yang dilakukan sangat menyenangkan sehingga anak-anak ingin melakukan permainan itu kembali. Seperti itu. Kemudian yang kedua adalah dari aksi nyata yang saya lakukan. Peran gurunya hampir sama, yaitu fasilitator dan instruktur. Kemudian peran muridnya sebagai subjek permainan, observer, dan tutor teman sebaya. Nah, kalau di saya, aktivitas yang saya lakukan adalah saya mengajak anak-anak untuk melakukan permainan ular naga, tapi ditambah dengan gerakan kelenturan untuk anak-anak. Ya, kemudian guru mengkondisikan anak-anak bermain ular naga di halaman. Karena sekolah saya memiliki halaman yang cukup luas, jadi saya menggunakan halaman sebagai sarana untuk melakukan kegiatan ini. Kemudian anak-anak membentuk lingkaran. Setelah melakukan sedikit pemanasan, saya memberikan penjelasan dan aturan main kepada anak-anak. Kemudian saya meminta 2 anak menjadi ketua kelompok secara sukarela. Nah, terus di sini sudah terpilih ketuanya dan mereka memilih nama kelompoknya. Nah, kemudian mereka melakukan permainan ular naga yang seperti biasa kita lakukan sambil nyanyi, muter-muter gitu, terus kita dulu ya maksudnya. Nah, ini terus setelah anak-anak itu terbagi menjadi 2 kelompok, tapi tidak sama banyak karena kan ada tadi memilihnya tidak dipaksa, anak-anak harus milih ini ada kelompok matahari dan bulan. Nah,
kebanyakan itu anak-anak memilih kelompok bulan, entah kenapa ya. Terus yang matahari itu hanya 4 anak, sedangkan yang bulan itu sekitar 9 anak. Tapi tidak apa-apa, karena di sini tidak ada kompetisi antar kelompok, jadi untuk kelompoknya tidak sama banyak, tidak apa-apa. Nah, selanjutnya guru memberi instruksi anak untuk menirukan gerakan guru. Nah, gerakan yang diinstruksikan itu anak-anak menirukan gerakan meloncat, terus jongkok, berdiri, loncat ke kanan, loncat ke kiri, meliuk ke kanan, meliuk ke kiri, seperti itu. Nah, kemudian guru juga melakukan refleksi di akhir permainan, apakah anak-anak senang atau tidak senang dengan permainan yang sudah dilakukan. Terus kalau senang kenapa, dan kalau tidak senang apa alasannya. Itu kemudian peserta didik memberikan ininya mereka tadi aku nggak bisa Bu Guru, aku bingung atau gimana. Terus ada anak-anak yang senang Bu Guru soalnya jarang kita memang saya itu jarang melakukan kayak permainan-permainan tradisional seperti itu ya. Udah lama nggak melakukan itu, jadi mungkin anak-anak agak seneng gitu. Itu presentasi dari saya, Kak Niki, dan teman-teman. Mungkin ada tambahan dari Kak Lanti. Monggo Kak Ranti, adakah tambahan Kak Ranti? Atau teman-teman yang lain mungkin ingin ada yang ditanyakan mungkin? Sudah cukup, Kak. Sudah sangat bagus dan lengkap. Terima kasih, Kak Dia. Terima kasih, Kak Niki. Ya, mungkin dari kelompok lain, kelompok 1 dan 2. Tadi dari aksi nyata Kak Ranti dan Kak Diah ya, tadi sudah mulai ada tutor teman sebaya mencoba di TK nggih. Terus juga ada tadi, oh ya saya mau tanya nih Kak Ranti, tadi reward-nya apa nih Kak yang diberikan Kak Ranti? Ya, reward-nya itu saya berupa medali seperti yang waktu kegiatan SEM itu, Kak. Jadi Oh saya iya, nyontoh iya. itu dan Oh iya. ternyata anak-anak itu memang sangat senang dan sangat bersemangat. Nggih. Oh ya, sip. Oke Kak Ranti. Nah, jadi sudah diimplementasikan ya Kak Ranti ya dari Nggih. reward-nya kreativitas Kak Ranti di sini memang buat reward. Malah ini juga bisa ini juga ya uji coba sem ya untuk kelas di TK. Terus juga tadi dari Kak Ranti dan juga Kak Dia juga sudah mulai ada di akhir itu sudah ada refleksi. Nah, seperti halnya program kita ini ya kayak di setiap modulnya, setiap aktivitas, topik itu pasti kita akan bertemu dengan refleksi. Seperti halnya kita mengajar peserta didik kita. Nah, kita juga bisa melatih anak-anak ini sejak dini dari fase fondasi ini bisa untuk mengutarakan perasaan mereka, melakukan refleksi dari diri mereka dan juga pembelajaran yang diberikan oleh gurunya. Oke, terima kasih tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke. Keren. Oke, selanjutnya dari kelompok 2. Monggo, silakan kelompok 2 tadi Kak Ratna dan teman-teman nih, Kak Ratna sudah bergabung. Oke. Monggo silakan Kak Ratna dan Kak Isti. Juga Kak Abdul. Gitu Kak Abdul ya, ya. Monggo silakan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan untuk kelompok 2. Kelompok 2 ada saya sendiri, kemudian Kak Isti dan Kak Abdul. Tapi Kak Abdulnya mohon maaf sedang ada rapat, jadi dia cuma kirim narasinya cuma lewat chat. Kalau tadi kami itu sharing, jadi unek-unek apa yang kita lakukan saat pembelajaran pembuatan aksi nyata kemarin. Jadi kita meluapkan apa yang kita kurang, apa kekurangan kita, terus langkah-langkah apa saja yang banyak terlewatkan. Kemudian intinya mohon izin share screen, tapi punya kami hanya sederhana sekali.
Nah, ini hasil rangkuman yang kami dapatkan. Intinya peran guru yaitu yang pertama yaitu sebagai fasilitator, motivator juga karena kita biasanya ke anak juga, ayo kamu bisa kayak gitu. Kemudian instruktur juga untuk peran muridnya yaitu subjek permainan, observer, sama tutor teman sebaya. Nah, kemudian ini kegiatan yang dilakukan Kak Isti yaitu dengan aktivitas permainan. Permainan yang dilakukan Kak Isti yaitu untuk mengembangkan keseimbangan anak. Jadi pemanasannya itu Kak Isti juga melakukan bagaimana mengemas kegiatan itu ada keseimbangannya juga. Kemudian kegiatan yang dilakukan yaitu Kak Isti dengan permainan merangkak yang di atasnya itu mungkin di punggungnya itu ada papan angka. Nah, ini dilakukan untuk kelompok B yang usianya adalah 5, 6 itu ada angka 5, 6, 7. Nah, saya tadi sharing apakah itu angkanya anak sendiri yang ambil atau tidak, itu ternyata tidak. Jadi guru yang menempelkan ke punggungnya anak, kemudian di finishnya itu, di garis finishnya itu ada gambar ikan yang menunjukkan angka 5 dan 6, 7. Jadi dia mencocokkan, saya di punggung saya ada angka 5 berarti saya merangkaknya ke angka 5, mungkin seperti itu nggih. Satu-satu, jadi bukan permainan kelompok tapi permainan satu-satu kayak gitu. Kemudian yang kedua yaitu kegiatan yang dilakukan Kak Isti yaitu berjalan di atas papan titian dengan membawa bola plastik yang dibawa di gelas plastik. Jadi dia berjalan di atas papan titian dengan memegang gelas yang berisi bola warna-warni, dan kemudian di ujung papan titian itu sama Kak Isti disediakan kardus. Kardus itu masih karena temanya ini tentang ikan, jadinya all about itu tentang ikan. Nah, yang warna-warni itu kita ikannya juga ada ikan warna-warni. Jadi masih yang sama seperti tadi, jadi mencocokkan warna ikan dengan bola yang dibawa. Kemudian anak-anak berjalan di atas papan titian. Nah, kemudian yang dilakukan Kak Isti yang berikutnya adalah dia melakukan permainan jaring ikan. Jadi anak-anak diajak untuk bermain dengan menjadi ikan, dan ada berapa anak, 3 anak yang menjadi jaring. Jadi ikannya kalau mungkin kalau di tempat saya itu kita buat lingkaran bersama-sama, buat kayak kolamnya, kemudian ada ikannya, anak berlari-lari, nanti ada berapa anak untuk menangkap ikan. Di situ kognitifnya juga masuk, bahasa kerjasamanya, jati dirinya juga masuk. Kemudian saya tanyakan apa kendalanya, yaitu yang pertama HP yang dipakai itu nggak muat, jadi harus mengulang kegiatan. Sehingga moodnya anak itu hilang. Gurunya juga karena harus mengulang, apalagi untuk anak usia dini itu sebenarnya kegiatan mengulang bagi anak, maaf kalau mengulang kegiatan yang sama kita sudah sampaikan itu sangat, sebenarnya itu pantangan sekali. Kalau untuk mengulang untuk tujuan pembelajaran yang sama dengan kegiatan yang berbeda, iya bisa dilakukan. Tapi kalau untuk kegiatan yang sama, kayaknya kalau untuk anak itu moodnya pasti sudah akan berubah. Kemudian kelasnya masih kurang kondusif. Iya, karena apa? Karena gurunya juga pasti kemerungsung dengan HP yang tidak muat untuk pembuatan video. Kemudian saya tanyakan penilaiannya, yaitu penilaian autentiknya yaitu dengan observasi. Kemudian refleksinya bagaimana? Refleksi yang dilakukan Kak Isti yaitu dengan refleksi bersama anak-anak di kegiatan akhir kegiatan mainnya. Kemudian untuk punya Kak Abdul. Oke, saya bacakan karena beliau ngirimnya teks. Dalam aksi nyata yang saya lakukan kemarin, saya mencoba untuk lebih mengurangi instruksi. Namun, karena beberapa anak lari ke sana kemari, karena baru pertama direkam, saya memutuskan untuk lebih banyak instruksi agar materi tersampaikan dan waktu juga tidak terlalu molor. Pada intinya, saya mencoba untuk menerapkan penilaian autentik antar teman dengan penilaian sederhana dengan mengukur berapa kali teman melakukan passing. Mungkin Kak Abdul ini melakukan kegiatan yang disampaikan di sini adalah modifikasi permainan, yaitu antara penggabungan bola tangan dengan bola basket, di mana anak-anak bebas mengatur strategi masing-masing tim untuk mengeksplor kemampuan mereka. Jadi anak-anak diberikan kesempatan mengatur strategi bagaimana untuk melakukan passing yang diinstruksikan sama
Kak Abdul itu. Kemudian yang menunggu, kemudian anak-anak yang menunggu bertugas sebagai penilai, yang di pinggir lapangan itu sebagai penilai. Kemudian penilaiannya menggunakan observasi dari guru dan penilaian antar teman. Nah itu kita juga sama-sama dengan penilaian tutor sebaya. Kemudian di akhir direfleksikan bagaimana seharusnya agar tim mendapatkan goal, refleksi pribadi, bagaimana cara individu agar dapat dan mudah dioper oleh teman lainnya. Jadi goalnya itu bagaimana agar pembelajarannya itu berhasil, mereka merefleksikan secara individu agar dapat mudah dioper. Jadi mereka setelah diberikan masalah, mungkin menyelesaikan masalahnya itu bagaimana mereka bisa memecahkan masalah tersebut. Kemudian untuk yang ketiga dari saya sendiri, yaitu kegiatannya kemarin saya mengenalkan tentang lari. Setelah kegiatan apresepsi, pemanasan, ice breaking biasa, di kegiatan pemanasan tersebut awalnya saya yang memimpin, kemudian saya memberikan kesempatan kepada anak siapa yang berani memimpin di depan, dan alhamdulillah ada yang berani dan untuk memimpin pemanasan tersebut. Kemudian yang dilakukan adalah mengenalkan kegiatan lari. Di sini saya belajar setelah mendapat dari kakak-kakak yang sudah untuk kelas atas. Dulu kan saya kalau misalkan memberikan pembelajaran bagi anak TK kan hanya permainan, oke, hanya permainan saja, tapi kita tidak mengenalkan tekniknya. Nah, di sini saya mencoba memberikan teknik bagaimana itu berlari yang tepat. Misalkan seperti pandangan lurus ke depan, tangan diayunkan, kemudian kakinya seperti apa. Nah, kayak gitu. Kemudian di situ saya juga menggali kepada anak untuk kegiatan awalnya apa sih yang anak-anak ketahui tentang lari, kayak gitu. Kemudian setelah anak melakukan kegiatannya adalah yang pertama yaitu berlari pada garis lurus. Intinya anak-anak lari lurus, kemudian di situ ada kon, setelah beberapa meter ada kon, kemudian anak-anak berlari mengitari atau lari zigzag. Kemudian setelah itu saya berikan 2 kardus untuk anak-anak lompati. Yang ketiga adalah menggunakan simpai. Jadi yang halang rintang yang ketiga seperti itu, kemudian menuju garis finish. Setelah itu anak-anak ternyata suka, Bu Guru mau ulangi lagi. Nah, sebelum kita ulangi lagi, kita refleksikan tadi apakah kira-kira anak-anak sudah betul belum ya larinya, kayak gitu. Nah, kita ulangi lagi, pandangannya gimana tadi, lurus, misalkan badan tegak atau dicondongkan, terus tangannya sudah diayunkan belum. Nah, di situ baru anak-anak mengulangi kegiatan, oh mungkin saya kurang tepat kayak gitu. Cuma kalau ini kekurangannya adalah harusnya anak-anak sendiri yang merefleksikan, tapi saya yang memantik untuk melakukan refleksi itu. Kemudian setelah itu berkumpul lagi, kemudian saya tanyakan kira-kira kalau kita diaplikasikan untuk permainan yang berhubungan dengan lari, apa ya anak-anak? Dan mereka ada yang menjawab, oh permainan ini aja Bu, donal bebek. Oke, permainan donal bebek itu seperti apa? Yuk Bu Ratna diajari ya. Bu Ratna belum tahu tuh permainan donal bebek seperti apa. Nah, akhirnya anak-anak melakukan permainan tersebut dengan kita pandu bagaimana untuk biasanya anak-anak kan saya Bu Guru. Beda dengan kayak kita kalau misalkan ditunjuk pasti langsung diam atau apa. Kalau anak-anak tuh pasti saya. Nah, itu saya siasati bagaimana untuk misalkan kayak home bimbah dulu siapa yang menang itu, kemudian saya berikan aturan mainnya. Anak-anak bermain itu cuma sekali karena kita keterbatasan waktu. Setelah itu selesai, kemudian saya refleksikan apa sih tadi yang didapat anak-anak. Kemudian setelah itu senang nggak? Biasa seperti anak-anak yang lain, senang nggak? Terus kemudian apa yang anak-anak lakukan setelah mendapatkan pembelajaran hari ini. Dan luar biasanya Masya Allah itu ternyata tanpa bimbingan anak-anak bisa menjawab, itu besok aku mau jalan-jalan setiap libur sama ayahku atau sama keluargaku, seperti itu. Kemudian untuk refleksinya adalah yang saya garis bawahi adalah ternyata anak-anak memahami itu, kemudian
manfaatnya, tujuan pembelajarannya. Biasanya kayak saya dulu waktu selama ini jarang menyampaikan tujuan pembelajaran kepada anak. Ternyata setelah saya sampaikan mereka paham, kenapa sih kita harus berlari untuk apa? Ternyata mereka paham walaupun dengan kata-kata yang mereka pahami, seperti misalkan biar sehat Bu Guru, biar kuat. Nah, untuk intinya seperti itu saja bagi saya itu udah sangat luar biasa. Ternyata bisa ya anak-anak paham kalau anak-anak itu diberikan waktu awal itu tujuan pembelajaran kita hari ini untuk apa, kayak gitu. Menggali anak itu ternyata bisa. Kemudian kalau tantangannya dari saya, yang pertama adalah sama seperti teman-teman yang lain dari ketiganya, intinya satu. Jadi kalau kita mengajar intinya kalau kemerungsung atau apa, ternyata anak-anak juga merasakannya. Kemudian yang kedua, manajemen waktu bagi saya sendiri. Kemudian karena kita biasanya walaupun kita biasa mengajar, tapi karena kita mau direkam nih, jadi ada sedikit anak-anak yang tidak sesuai dengan keinginan kita, kadang kita langsung, aduh tolong ya, berapa kali diingatkan. Dan kalau untuk anak usia dini, kita harus sering-sering melakukan ice breaking atau memfokuskan anak, karena fokusnya anak itu tidak lama. Mungkin itu saja dari saya atau dari kelompok kami. Mungkin ada tambahan dari Kak Isti atau Kak Abdul, kami persilahkan. Monggo silakan Kak Isti, Kak Abdul, ada yang ditambahkan? Sudah cukup Kak, sudah lengkap sekali. Terima kasih Kak Ratna. Oke, mungkin ada yang Sama-sama Kak ditanyakan? Isti. Dari kelompok lain mungkin ada yang ingin ditanyakan? Oke, udah meresponin jempol. Oke. Nah, kakak tadi kalau di kelompok 2 ini saya melihatnya itu apa ya? Jadi kayak di Kak Ratna itu anak-anak tuh udah Kak Niki suaranya kecil sekali. Halo, apakah jelas? Ini Kecil sekali Kak. Iya. Iya. Oh, sebentar. Sekarang sudah jelas belum Kak? Masih. Oh iya. Karena hujan deras banget yang di sini Kak. Iya suaranya kecil Sama sekali. hujan. Kalau sekarang Kak jelas ya Kak? Sudah, lumayan dekat sudah. Lumayan Kita harus kedengaran. agak teriak nih, harus agak teriak biar suara hujannya itu terkalahkan gitu. Oke Kak, jadi kalau dari kelompok 2 tadi saya melihatnya itu anak-anak ini dia sudah mulai ada memunculkan ide dan juga ada voice choice ownership dari siswa. Jadi kayak misalkan tadi tempat Kak Ratna ya, tadi ada zona bebek, seperti itu kan merupakan apa ya, anak-anak tuh mulai ada ide gitu, ada ide untuk mempraktekkan, oh kita donor bebek aja gitu. Terus tadi Kak Ratna juga apa ya, oh kayak apa donor bebek, itu kan memancing peserta didik untuk aktif, kreatif seperti ini, juga melatih komunikasi peserta didik di fase fondasi. Dan juga tadi saya Kak Isti tadi, nah ini Kak saya mau tanya nih Kak Isti, kan tadi tantangannya itu HP-nya tadi tidak muat ya Kak Isti ya, lalu mungkin solusi kedepannya apa nih Kak nih, kan ini kan refleksi kan bisa juga untuk gambaran kedepannya itu apa nih yang mau dilakukan. Mungkin HP-nya dipersiapkan dulu, dikurang-kurangi dulu. Kemarin itu sama pinjem punya temen Kak, jadinya beberapa HP. Terus digabung-gabung, jadinya tuh kemarin banyak editan gitu Kak. Oke, ya terima kasih Kak Isti. Tadi juga ada Kak Abdul ya, Kak Abdul ya tadi sempat ada siswanya berlarian karena pertama kali direkam mungkin ya Kak ya, tapi alhamdulillah juga ada solusi dari Kak Abdul. Oke, terima kasih untuk kelompok 2, tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, selanjutnya ada kelompok 1, silakan Kak Ririn dan teman-teman, monggo silakan Kak Ririn dan teman-teman. Ya, terima kasih Kak Niki, kakak-kakak semua dari kelompok 1.
Nanti kami akan berbagi aksi nyata dari kelompok kami, nanti akan membacakan satu persatu. Untuk yang pertama, mohon izin share screen dulu. Ya Kak, silakan Kak. Apakah sudah kelihatan, Kak? Sudah Kak, sudah terlihat. Sudah, Kak. Terima kasih. Dari kelompok 1 ada saya sendiri, Ririn, yang kedua Kak Rizky, dan Kak Doni. Untuk yang pertama, aksi nyata dari saya sendiri, Ririn, di TK Aba, saya kemarin melakukan aksi nyata di kelompok A dengan jumlah anak 19. Untuk aktivitas kegiatannya itu saya merancang 4 kegiatan dari yang paling menurut saya untuk anak-anak itu mudah untuk melakukannya dan berturut-turut nanti ke hal yang lebih sulit. Yang pertama, mengoper bola kecil dengan kedua tangan di atas kepala secara berkelompok. Yang kedua, setelah mereka melakukan kegiatan yang pertama, lalu anak-anak menghitung bola yang sudah berpindah, itu nanti anak-anak dibagi 2 tim, lalu siapa yang lebih cepat dan bolanya lebih banyak itu menjadi pemenang atau juaranya. Yang kedua, mengoper bola kecil sambil membungkuk. Nah, mengopernya itu nanti anak-anak dengan membungkuk, berdiri membungkuk, lalu mengopernya di sela-sela kedua kaki. Itu pun juga berkelompok. Setelah melakukannya seperti kegiatan yang pertama tadi di kecepatan dan menghitung bola yang lebih banyak. Lalu untuk yang ketiga, memindah bola kecilnya diletakkan di dagu, lalu anak-anak sambil merangkak secara bergantian sampai anggota timnya itu habis atau selesai. Seperti kegiatan pertama dan kedua, kita menilainya kecepatan dan paling banyak untuk bolanya. Tim yang berhasil memindahkan bola paling banyak. Untuk yang keempat, memindah bola kecil dengan cara melompat simpai terlebih dahulu, lalu mengambil bola kecilnya itu menggunakan piring, tapi piringnya yang dari plastik itu, kalau itu diserok begitu, tapi satu-satu bolanya diambilnya, lalu dibawa berlari zigzag, ada rintangan kon, lalu ditaruh atau diletakkan di dalam keranjang, begitu seterusnya sampai tim semuanya melakukan. Seperti itu. Untuk peran guru sebagai fasilitator dan motivator juga. Di sini guru memandu kegiatan dan memberikan stimulasi pada murid, lalu memberi reward. Yang kedua, yang selanjutnya peran murid sebagai peserta dalam permainan, juga menjadi anggota dalam timnya, terlibat secara langsung dalam permainan,
Dan di sini murid juga sebagai juri dan pengamat dalam menghitung bola yang paling banyak, dan kelompok yang atau anggota kelompok yang lain itu sebagai pengamat. Serta alhamdulillah anak-anak senang melakukan. Untuk refleksi, kemarin saya menanyakan dari keempat kegiatan tersebut, kegiatan mana yang paling disukai oleh anak-anak. Ternyata anak-anak paling suka yang kegiatan keempat. Karena saya tanya kenapa kok suka kegiatan keempat, karena ada simpai, ada kegiatan melompatnya, ada mengambil bolanya yang pakai piring itu, lalu larinya siksak. Nah, seperti itu saya tanyakan di situ. Lalu saya juga merefleksi apakah ada kesulitan dalam melakukan kegiatan. Anak-anak menjawabnya tidak, karena dari masing-masing kelompok anggota itu saling membantu atau mensupport seperti itu, jadi mereka senang untuk melakukannya. Nah, di sini yang saya lupa setelah kegiatan itu saya keinget kalau mungkin di situ ada kompetisi. Nah, anak-anak itu menanyakan, Bu, mana hadiahnya, mana hadiahnya. Nah, saya lupa untuk menyiapkan hadiahnya. Kepikiran kalau, oh iya Mbok, kemarin saya kayak Kak Suranti tadi membuat medali dari coklat, itu saya kelupaan. Jadi pas waktu itu saya menjawabnya nanti makan bersama, karena kemarin itu pas ada makan gizi bersama-sama, jadi anak bisa menerima untuk hadiahnya makan bersama. Dan setelah itu kami memang benar-benar makan bersama. Demikian untuk presentasi aksi nyata dari saya. Mungkin untuk selanjutnya untuk berbagi aksi nyata dari Kak Rizky, monggo Kak Rizky untuk berbagi aksi nyatanya. Ya, selamat sore kakak-kakak semuanya. Mohon izin untuk mempresentasikan aksi nyata yang kemarin saya lakukan, yaitu dengan materi sprint atau lari jarak pendek. Dan di sini gimana ya? Lebih ke gaya komando juga. Jadi ada beberapa yang peserta didik itu menunggu instruksi dari guru. Dan aktivitas pertama itu untuk merujuk ke sprintnya, saya lebih ke pemanasan kayak lari di tempat, kaki terus ayunan tangan, karena ayunan untuk mereka melakukan itu guru menginstruksikan dulu apa kegunaannya, terus lari itu bagaimana. Jadi lebih umumnya bisa dibilang memberikan informasi dulu untuk melakukan sesuatu. Terus aktivitas kedua juga sama, hanya saja yang tadi di tempat itu dipraktekkan dengan maju ke depan. Jadi nanti ada kayak semisal yang pertama itu kan tadi aktivitas pertama melakukan di tempat. Nah, itu agak maju, mungkin bisa 1-5 meteran seperti itu. Terus yang aktivitas ketiga ini saya memberikan permainan sederhana, yaitu lebih tepatnya kayak kejaran-kejaran gitu. Jadi peserta didik dibagi menjadi 2 kelompok dan diberi nama hitam sama hijau. Nah, itu cara bermainnya
ketika nanti guru menyebut salah satu tim, nama tim itu misal katakanlah hitam atau hijau gitu, yang disebut namanya lari dan yang enggak disebut namanya itu mengejar. Nah, sebenarnya ini juga masih ada, jadi kalau ketika enggak kekejar ada hukumannya. Terus misal yang dikejar kena itu juga ada hukumannya. Nah, ini merujuk ke jadi kan kalau sprint itu ada aba-abanya, bersedia siap ya seperti itu. Nah, saya ini bermaksud untuk reaksi aksinya. Jadi ketika ada aba-aba ya, reaksinya seperti apa? Nah, ini anak-anak. Terus aksinya seperti apa, dan ternyata di permainan ini tuh ada yang masih bengong gitu. Jadi ketika saya sebutin namanya itu, sebutin hitam dan hijaunya itu masih bengong, reaksinya masih bingung dan malah nggak ada aksinya. Nah itu, terus saya istirahatkan. Dan aktivitas keempat merujuk ke startnya. Jadi kan ada 3 start. Nah itu mereka saya kasih pertanyaan seperti itu, ada berapa start, dan mereka syukurnya juga bisa menjawab ada 3 start. Terus saya suruh untuk mempraktekkan itu, dan saya sebelum ke situ juga saya kasih informasi harus ada aba-aba ini dan itu, dan saya praktekkan ke anak-anak mulai praktek. Dan setelah itu semuanya selesai yang aktivitas 4, terus seperti perlombaan yang sesungguhnya, yaitu lari jarak pendek. Nah, untuk di sini sepertinya saya juga sama seperti Kak Ratna apa ya tadi. Jadi itu anak-anak itu kadang, ini mungkin refleksi untuk saya, anak-anak itu kadang konsentrasinya kan juga nggak lama. Nah itu kayak terus terus harus ada himbauan gitu loh, untuk ayo gini ini cuma sebentar 30 menit kayak gitu. Jadi kan ini juga ada batas waktunya, dan sepertinya saya juga melebihi batas waktunya itu karena ya mungkin salah satunya saya harus mengondisikan anak-anak agar lebih fokus dan lebih efektif seperti itu. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Kak Doni mungkin bisa untuk dipresentasikan. Kak Ririn untuk slide-nya agak dibawahin. Boleh. Ya, geng. Kak, ada hujan deras banget nih. Please. Monggo Kak Doni selanjutnya. Oke, terima kasih Kak untuk waktunya. Mohon izin ya, melanjutkan presentasi dari kelompok kami. Jadi untuk aksi nyata dari saya di sekolah kami, yaitu kami melibatkan kelas 5 dengan materi bola basket. Lalu murid terlibat langsung dalam pembelajaran. Terus untuk saya sendiri sebagai fasilitator dan instrukturnya, untuk kegiatan mengajarnya kami seperti biasa ya, untuk pertama itu ya pendahuluan dan melakukan
presensi, lalu itu nanti melakukan pemanasan. Pemanasan kami lakukan statis, dinamis, dan melakukan pemanasan permainan untuk agar anak itu sudah panas untuk ikut, sudah siap, bisa fokus untuk mengikuti materi. Setelah itu kami menjelaskan apa saja yang akan kita lakukan, kita pelajari di pertemuan itu. Untuk materinya yaitu adalah bounce pass dan chest pass. Nah, ketika kami menjelaskan, anak-anak kami minta untuk maju mendemonstrasikan bagaimana cara melakukan bounce pass, chest pass, dan juga dribbling. Setelah semua anak memperhatikan dan paham materi yang akan dipelajari, lalu aksi selanjutnya melakukan permainan dibagi menjadi 4 kelompok atau 4 banjar, nanti melakukan dribbling dan passing secara bergantian urut sesuai yang ada di video kami. Lalu setelah semua melakukan beberapa kali, kita melakukan semacam kompetisi permainan bola basket seperti biasa, namun ada modifikasi di ring basketnya, karena di tempat kami ring basketnya cuma 1, yang satunya rusak. Lalu kami bagi 2 tim. Setelah itu untuk anak yang tidak ikut bermain, ada yang berperan menjadi wasit, ada yang menjadi pencatat skor, lalu ada yang menjadi supporter atau penontonnya. Selanjutnya setelah itu kan itu semua sudah dilaksanakan, permainan sudah selesai. Anak-anak kami kumpulkan dan kami tanya ya bagaimana perasaannya setelah melakukan praktik tersebut. Untuk keseluruhan anak-anak itu merasa senang dan puas dan cukup riang dan gembira. Untuk dari kami mungkin itu dulu saja. Terima kasih. Terima kasih Kak Rizky, Kak Doni. Demikian Kak Niki, kakak-kakak presentasi dari kelompok 1. Mungkin ada tambahan atau dari Kak Niki, monggo silakan. Monggo dari kelompok lain, apakah ada tambahan dari kelompok lain terkait refleksi aksi nyata dari Kak Doni, Kak Ririn, dan juga Kak Rizky? Kalau di tempat Kak Doni tadi apakah sudah ada refleksi Kak Doni di akhir, Kak Doni? Gimana Kak? Apakah sudah ada refleksi di akhir, Kak? Sudah ada Kak. Merefleksikan. Sudah ada. SD ya Kak ya, mungkin bisa untuk uji coba kapan Kak, mungkin setelah asesmen sumatif itu Kak, kan biasanya ada penerima rapot kan ada kayak apa ya, kosong atau kelas meeting gitu, nanti mungkin bisa loh Kak Doni diuji coba SEM Kak, murid-muridnya yang kelas 5 atau 6 ya Kak, SD kan ya. Iya Kak, siap Kak. Oke, untuk Kak Ririn tadi ada refleksi mau menyiapkan reward ya kayak yang kayak Kak Ranti tadi sempat Iya. Tapi kelupaan Kak, terus makan bersama saya alihkan ke makan bersama. Iya, oke. Nanti mungkin next time bisa Ya. disiapkan Kak. Kan kemarin juga bawa toples, 1 toples. Iya, ya saya keingatnya masih ada itu di rumah Kak, terus keingat itu, oh iya kok nggak tak kasih kan anak-anak gitu. Iya, itu nanti bisa dikasih
pakai ya Kak ya, bisa Ya, dimanfaatkan. insya Oke? Allah. Ya, terima kasih kakak-kakak semua dari kelompok 1, 2, dan juga 3 atas refleksi aksi nyatanya. Oke kakak-kakak, mungkin Kak Riris bisa stop share. Oh iya, maaf. Iya, nggak apa-apa Kak. Oke, kakak-kakak saya share screen. Nah, ini Kak, kita berada di aktivitas 2 ya Kak ya. Nah ini untuk menceritakan nih Kak, dukungan, hambatan, dan juga tantangannya itu apa sih selama aksi nyata kemarin. Mungkin monggo salah satu saja bisa memaparkan, mungkin menceritakan nih Kak, dukungannya itu apa, hambatannya yang dialami apa, dan juga tantangannya apa nih. Monggo silakan Kak, siapa Kak salah satu untuk mewakili mungkin. Monggo silakan Kak. Atau mungkin ini Kak Ari. Kak Ari sudah masuk ya Kak Ari ya? Kak Ari? Kak Ari? Monggo silakan Kak. Atau tadi kayaknya di kelompok breakout room 2 udah bahas seru sekali nih kayaknya tantangannya, ada saya dapat tantangan ini. Ya, monggo nih silakan nih jadi kelompok 3 deh Kak Ranti sama Kak Dia ya kalau tidak salah. Monggo Kak, silakan Kak. Perwakilan monggo Kak Ranti atau Kak Dia tadi kayaknya sudah di breakout room tadi ada tantangannya ini nih. Ternyata itu monggo Kak. Silakan Kak Isti ya. Kak Ranti atau Kak Dia monggo Kak di kelompok 3 tadi. Monggo silakan Kak. Ya Kak Niki, di sini deres banget ya hujannya. Kedengeran nggak ya? Kak. Kedengeran kok Kak ini. Kedengeran Kak. Kedengeran Nggak boten masuk ya? kok hujannya nggak. Suaranya kedengeran Kak Dia. Hujannya nggak, hujannya nggak masuk. Oh, Terus banget. hujan angin itu loh soalnya. Iya bener Kak. Ini jadi tadi saya sempat cerita sama Kak Ranti kalau kemarin itu tantangan di tempat saya itu kebetulan bersamaan dengan adanya acara dari salah satu produsen susu anak, yaitu mengadakan acara di sekolah untuk minum susu bersama sama promosi gitu Kak. Nah, padahal saya kan sudah merancang itu untuk hari Jumat karena hari Kamis anak saya itu kan ada outbound. Jadi udah nggak bisa pindah hari, malah hari Jumatnya itu dipakai untuk eh, ada acara dari susu itu terus kayak jadi ke distrak gitu loh. Kayak saya juga kegiatannya di halaman, terus itu juga di halaman, jadi anak-anak kurang fokus gitu Kak. Kalau dukungannya Kak, terkait dukungannya Kak Dia? Kak, kalau dukungan itu alhamdulillah kan saya itu di kelas ada 2 guru Kak. Jadi guru yang satu itu tuh mendukung banget ya, misalnya butuh bantuan atau butuh apa-apa itu eh, bilang aja Bun gitu, butuh apa, terus terus yang kedua itu nah tapi kemarin itu karena di kelas saya ada yang apa autis ya Kak ya, jadi yang guru satu itu sudah nemeni itu kemarin agak rewel, jadi nggak bisa nemeni saya pas praktek aksi nyata itu. Kemudian apalagi ya Kak, hambatan. Iya hambatan. Kalau hambatannya itu mungkin karena anak-anak saya itu masih TKA, terus usianya itu ada yang kurang dari 4 tahun, ada yang sudah lebih dari 4 tahun. Nah itu yang kurang dari 4 tahun itu belum terlalu memahami aturan permainan gitu loh Kak. Jadinya kemarin itu juga mengikuti permainannya itu masih setengah-setengah. Seperti itu Kak Niki. Terima kasih.
Oke, ya terima kasih Kak Dia. Kalau untuk TKA kok 4 tahun ya Kak, apa nggak ada batasan kalau misalkan 5 tahun atau berapa gitu ya TKA gitu Kak? Kalau TKA itu 4 tahun udah bisa, Kak. Tapi kadang itu sebelum 4 tahun ada yang jadi Juli, Agustus itu masih 3 tahun 10 bulan itu orang tuanya udah maksa masuk TK. Jadi kadang 4 tahun kurang sedikit itu udah masuk. Nah itu ternyata kan tetap usia itu tidak bisa bohong ya. Iya, Di TK itu betul. juga sama, kematangan anak itu juga tetap beda antara yang usianya masih terlalu muda dengan yang emang sudah usianya sekolah itu pasti mereka untuk mengikuti kegiatan walaupun kita sambil belajar juga pemahaman mereka itu tetap berbeda gitu Kak. Iya, benar sekali Kak. Karena apa ya, kematangan usia itu kan juga berpengaruh ya. Apalagi kalau terlalu dini kan tentu apa ya kayak mentalnya juga belum siap. Terus juga dari segi memahaminya juga ya. Saya malah takutnya itu kalau anak ini tuh apa ya jadi kayak terbebani gitu loh, ketinggalan gitu dengan teman-temannya bisa. Apalagi kalau besok di SD-nya kayak gitu. Jadi memang apa ya kayaknya usia kematangan usia itu juga perlu sekali kita sebagai orang tua ya semua untuk ini untuk memperhatikan seperti itu. Oke ya kakak-kakak, terima kasih tadi sudah diwakili oleh Kak Dia. Mungkin ada yang ingin ditanyakan Kak sebelum kita tutup sesi tatap maya kita hari ini. Kakak-kakak, monggo ada yang ingin tanyakan? Untuk besok itu kita masuk ke modul 3 kakak-kakak. Kita masuk ke modul 3 lalu di hari Kamis tanggal 21 kita akan ada tatap maya 3JP ya kakak. 3JP. Lalu setelah itu juga ada lagi 3JP. Nah, seperti itu kakak-kakak nanti bisa dipersiapkan tempatnya, mungkin sinyalnya karena sekarang juga baru musim hujan ya kakak ya, mungkin koneksinya, apalagi juga misalkan ada mati listrik atau apa nanti bisa untuk kayak persiapan antisipasinya gitu kakak. Lalu adakah yang ingin tanyakan lagi kak? Kakak apakah di sini ada yang suka desain kak? Kebetulan kan ada lomba ya kayak kemarin di story WhatsApp saya itu ada lomba desain logo kementerian itu kak, siapa tahu ada yang bisa tuh mencoba ikut kak, monggo nih biasanya yang suka bikin desain lumayan kan buat uji coba mencoba gitu. Oke, mungkin yang ditanyakan kak atau sudah cukup? Kalau sudah cukup monggo kakak untuk buka kamera on cam kakak, kita foto bersama kakak. Silakan kakak dibuka kameranya. Kak Doni belum potong rambut kak? Gimana? Belum potong rambut Kak Doni. Oh, ini nggak boleh dipotong. Oh, siapa yang nggak boleh kak? Adat istiadat kak. Oh, ya ini Kak Rizky kayaknya udah potong nih. Oh, ada Kak Abdul, oke kak. Oh ya ini. Oke, monggo kak gayanya apa ini kak? Kak apa Kak Doni? Gayanya kak mewing atau apa kak? Apa Anu. Kak Doni? Ini kak? Boleh. Oh iya. Soalnya ginger tuh biasanya kayak gini nih. Oke, mau kakak hidungnya di jarinya di depan hidung ini kakak gitu ya kak ya. Oke, siap. Monggo kak, tangannya Kak Ranti. Oke, siap. Kak Rizky. Kak. Oke. Punya saya itu lola banget, ini nggak ada gambarnya. Oh, tapi di sini muncul kak. Oke, hidung aja kak. Oke, siap kak. 1, 2, 3. Oke kakak-kakak, terima kasih untuk waktunya, terima kasih untuk partisipasinya. Semoga kita diberi
diberikan kelancaran ya Kak ya dalam menyelesaikan program ini, karena tidak terasa atau mungkin sangat terasa sebentar lagi kita sudah selesai, tanggal 13 Desember itu sudah selesai. Setelah itu harapannya kakak semua lulus semua. Lulus Amin. semua ya, amin. Monggo tinggal satu modul lagi ya, semangat ya Kak. Ini Kak Doni kok malah horor nih Kak. Gelap di sini. Oh, mati listrik apa Kak? Enggak Oh. mendung. Oh ya, oke. Kak Doni ini mana aja ini. Oke, terima kasih kakak semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ketemu lagi kita di hari Kamis ya kakak ya. Persiapan 3JP nanti Kak Doni foto burger lagi, boleh? Oke. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan kesehatan Dan kakak-kakak. Ya, pulangnya hati-hati. sehat-sehat semua. Ya. Sampai jumpa. Ini. Oke.